Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom, dan kearifan tersimpan dalam puisi. Ini serial kuliah pendek, Kultum, kuliah 7 menit, kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita gali seorang penyair Sufi, Yunus Emre. Ia berasal dari Turki, hidup sekitar 700 tahun lalu, di tahun 1238 dan 1328. Ia seorang Turki, dan kita kutip puisinya dari buku The Poetry of Yunus Emre. Salah satu kutipannya adalah, semua pengetahuan yang kau dapatkan belum bermakna sebelum kau kenali siapa dirimu. Semua pengetahuan yang kau dapatkan, yang kau kumpulkan, yang kau punya, belum ia berbunyi sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Apa makna lebih dalam dari kutipan ini? Kita gali dulu singkat saja riwayat hidupnya, karena seperti biasa renungan itu hanyalah endapan batin dari perjalanan hidup seorang penyair, perjalanan hidup seorang pemikir. Kita cari sesuatu di sana dalam hidupnya untuk kita temukan, untuk menafsir kutipannya. Yunus Emre di kala itu 700 tahun yang lalu, di tahun 1240-an 50-an, ia menjadi kebanggaan penduduk Turki. Mengapa? Karena di era itu umumnya mereka mengenal penyair, mengenal sufi datang dari Persia, datang dari Timur Tengah. Tapi kini mereka dapatkan seorang penyair dari tanah mereka sendiri, dari Turki sendiri. Dan Yunus Emre banyak menuliskan puisi dalam bahasa Turki. Itu sebabnya bagi halayak Turki saat itu, Yunus Emre menjadi khusus, memberikan hati yang khusus kepada Yunus Emre. Ia dianggap membawa kebanggaan nasional. Dikisahkan, sejak bocah, Yunus Emre ini adalah bocah yang kesepian. Rasa sepi itu yang acap kali dilukiskan siapapun yang menuliskan Yunus Emre. Digambarkan saat itu sebagai bocah kesepian. Seringkali Yunus Emre dia menyendiri, mencari tempat bersembunyi di kebun-kebun anggur yang banyak di wilayahnya. Yang istimewa, ia temukan di kebun anggur itu satu sungai dan kincir airnya. Kincir air itu berbunyi yang bergemuruh suara air, suara yang menurutnya berulang-ulang itu melengking, ya, dan menimbulkan rasa yang begitu perih, ya. Dan ia merasa kincir angin itu sedang menangis sesuai sekali dengan hatinya yang sepi. Ia pun membuat puisi yang terkenal dan ia katakan, akulah kincir air yang menangis itu selalu, akulah kincir air yang menjerit-jerit itu. Ia kerjakan itu, ia alami itu sejak bocah. Pengalamannya di kebun anggur yang sepi dengan kincir air itu dianggap itulah pengalaman puitik pertamanya. Pengalaman di mana ia menuliskan banyak sekali puisi dalam suasana yang religius, yang justru disimulasi oleh bunyi air dalam kincir air itu. Yunus Emre
juga dilukiskan hidup dalam situasi yang sangat sederhana. Desanya seringkali kelaparan. Di era itu, ia pun seringkali berkelana keluar dari desanya dalam rangka survival, dalam rangka hidup ala kadarnya. Ia berjumpa banyak sekali tokoh-tokoh. Yang istimewa pada Yunus Emre adalah curiosity-nya, keinginan tahunya, dan ia mendapatkan begitu banyak sekali pengetahuan hasil dari dia berjumpa dengan banyak sekali orang-orang yang ia sebut darwis. Ia mencari guru dari satu guru ke guru lainnya, ia mendalami begitu banyak sekali ilmu, tapi yang ia rasakan itu rasa sepi selalu datang padanya. Begitu banyak ilmu yang ia petik, begitu banyak hal baru yang ia dengar kembali dari sang darwis, tapi rasa sepi itu tak kunjung hilang. Sehingga akhirnya itu pula yang membuat ia menyatakan renungannya bahwa semua pengetahuan yang kita peroleh, yang ia sendiri peroleh sebenarnya, ternyata tak bermakna sebelum ia tahu siapa dirinya. Sebelum ia tahu dari mana rasa sepi ini selalu datang mengisi hatinya itu. Jadi itu yang kita petik ya, bahwa memang pengetahuan yang diperoleh itu belum maksimal maknanya jika ia belum ketahui cara mengatasi sepi. Yunus Emre kemudian menjadi seorang sufi besar, ia bisa atasi itu rasa sepinya ya, dengan satu pemikirannya ya. Tapi tetap saja renungannya mengenai rasa sepi itu menjadi kuat. Nah, apa yang bisa kita renungkan tentang mengenali diri sendiri ini dalam kehidupan masa kini? Kita teringat kisah petani dan telur Raja Wali. Ini satu kisah rakyat, tapi sebenarnya ini metafor yang menggambarkan banyak hal. Dalam kisah ini kita tahu seorang petani, ia mengambil telur Raja Wali dan ia selipkan ke dalam ketiak seekor ayam betina yang sedang mengerami telur-telur ayam. Di antara telur ayam itu, ia letakkan telur Raja Wali. Sang induk pun tak tahu, sang induk ayam. Suatu ketika lahirlah semua telur itu menjadi anak-anak dan dikenal oleh sang induknya dan oleh mereka sendiri, ini adalah semuanya anak-anak ayam. Padahal satu dari telur itu adalah anak Raja Wali. Sehingga jadilah itu situasi anak Raja Wali menjadi anak ayam. Ia ikuti induknya bermain di parit, lalu ke sawah, makan cacing bersama, rombongan ke sana kemari. Anak Raja Wali berasa anak ayam. Sampai satu ketika ia melintasi padang yang luas, anak Raja Wali melihat ada ekor Raja Wali terbang dengan gagahnya di langit sana. Begitu meliuk-liuk badannya, perkasa sekali. Dan anak Raja Wali yang merasa anak ayam, ia mengatakan, alangkah hebat burung di atas sana. Ia meliuk-liuk membelah langit. Sementara aku anak ayam hanya melata di sawah, makan cacing bersama induk ayam, bersama kakak adik anak-anak ayam lainnya. Kita melihat betapa anak Raja Wali tak tahu dirinya, bahwa ia sebenarnya juga Raja Wali yang sama dengan yang ia lihat meliuk-liuk di langit sana. Nah, ini juga sekaligus menjadi metafor bagi kita di masa kini, betapa kadang kita pun tak mengenal diri sendiri. Kita tahu banyak hal, kita tahu ilmu matematika, kita tahu ilmu fisika, ilmu agama, segala hal, tapi kita tak tahu siapa diri kita sebenarnya. Kita tak benar-benar mengenali apa yang jadi life calling kita. Kita tak mengenali potensi besar kita, sehingga kita merasa anak ayam. Padahal mungkin sekali kita adalah anak Raja Wali. Kita merasa hanya meliuk-liuk makan cacing, jalan-jalan, melata di daratan. Padahal sebenarnya sedikit saja kita melatih diri,
kita memberanikan diri, kita pun terbang ke langit sana. Itulah pentingnya kutipan dari Yunus Emre tadi, bahwa sehebat apapun ilmu yang kita punya, dengan mengenali diri sendiri, kita pun akan menyadari jangan-jangan diri kita bukanlah anak ayam, tapi anak Raja Wali yang perkasa, yang bisa meliuk-liuk terbang di angkasa sana. Sampai jumpa.